dirimu. Kenalilah. Kayaknya sosok yang tadi masih ada di sini nih. Oh, yang tadi penari tadi ya? Tapi masih berhubungan dengan pengasihan, buka aura yang tadi. Iya. Ini yang tadi manggil saya. Bisa komunikasi Rudy dengan dia? Kenapa ada di sini? Mau ngapain? Maksud tujuannya apa? Kayak naon sih ya? Kadia erek naon kadia? Kumaha aing, kahayang aing. Aing moal mere nyaho tujuan aing ka dieu. Gak Terus tahu naon dia kan tujuan dia? ke sini. Keluarkeun aing. Keluar serangan. Keluarkeun aing. Tanya mungkin kenapa ada hubungan sama wanita ini, kenapa? Udah naik hubungan aja dengan Fitri. Jadi ini makhluk ini nggak tahu kenapa dia dimasukin ke sini ya? Iya. Tapi ada Jadi, hubungannya sama Fitri sih. Bagaimana nih? Fitri, kamu mungkin ingin tanya sesuatu, mungkin lewat Arbi bisa. Tujuannya apa? Dia nggak mau kasih tahu. Tuh yang nanya Fitri tuh bilang bingung. Jawab! Wani? Wani tak? Jawab lah. Oke, dia nggak mau jawab, keluarin aja kali ya. Gak mau dia. Ya udah keluar aja. Kita syuting kok tidur sih, Mas? Dia masih bingung karena ketika ada makhluk lainnya masuk tuh yang muncul adalah di bawah sadar sebenarnya. Ini makhluk ini bakal ngikutin dia terus apa cukup sampai di sini aja? Ada, udah nggak ada, udah pergi karena dia tidak mau dikorek informasi. Ini Iya, adalah makhluk iya. yang ikutin Fitri ketika Justru- dia buka aura. Oke. Oke, yang tadi Makhluk yang dilakukan. ngikutin Fitri. Oke, Fitri apa respon kamu? Kalau buat buka aura saya nggak tahu ya. Di sini kan mama yang gituin. Saya juga nggak tahu dan saya juga kaget. Kaget. Tapi kamu sadar kamu dibawa ke dukun kan? Iya. Kamu mandi kembang iya? Iya di. Tapi kamu nggak tahu tujuannya apa? Nggak tahu. Katanya ngilangin yang di dalam tubuh itu. Dan kamu sadar nggak setelah apa yang kamu lakukan atau walaupun kamu tidak sadar melakukan itu tapi ternyata sekarang kamu diikuti oleh makhluk-makhluk lain? Iya tahu. Takut, Tapi kan? yang setahu saya sih harimau yang ngikutin dari saya yang bawaan gitu. Benar nggak Rudy? Bisa begitu. Apa? Benar. Iya. Jadi harimau yang mengikuti. Saya lihat tadi seperti harimau sih. Iya. Sebelumnya dia berwujud seperti energi abstrak. Iya. Kemudian sekarang dia menampakkan dirinya sebagai harimau. Emang bisa berubah-ubah ya? Mereka bisa berubah-ubah, tapi mereka biasanya punya bentuk favorit. Misalnya, kalau dia punya ayah harimau, Iya. anaknya harimau akan ngikutin terus. Seperti Oh, iya. harimau bentuknya, dan keturunannya pun akan harimau, seperti itu biasanya. Arbi sempat membentak makhluk tadi. Itu tujuannya apa? Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan energi apapun, ketika kita berani, itu akan memperbesar energi kita. Tapi ketika kita takut pada makhluk seperti tadi, itu sebenarnya energi kita diambil oleh makhluk tersebut. Ini pengetahuan baru nih, artinya kalau rasa takut itu yang menciptakan diri kita Ya, sendiri. betul. Yang akan Artinya kalau kita menjadikan bisa melawan rasa takut itu dengan kita berani, segala sesuatu hal yang seperti itu akan lebih cepat hilang ya? Ya, betul. Oke, jadi jangan pernah takut Jangan pernah takut. sama hal-hal seperti itu ya. Betul. Nah, Fitri, kamu bahaya nih, kamu diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata artinya. Berniat untuk menghilangkan hal tersebut. Iya niat. Iya, Iya. walaupun mungkin aura kamu jadi tertutup lagi. Iya nggak masalah kan saya nggak tahu itu buka aura. Oke, kamu nggak tahu soal hal tersebut ya. Oke, gimana Arbi atau Rudy? Sejauh dia mau untuk dibersihkan, Iya. bisa Iya. untuk dibersihkan. Tergantung nanti nggak akan ada yang tertarik lagi mungkin. Gimana? Nggak masalah, Fitri? Mungkin Oke. kecantikannya berkurang secara Nggak masalah. gaib. Gimana? Setuju? Setuju. Karena tadi waktu awal tadi Algi dan juga siapa tadi? Indra. Hendra
bilang bahwa dia cantik dan satu cantik banget. Kita nggak tahu setelah dibersihkan apa masih sama apa tidak ya. Oke, silakan mungkin Rudy dan Arbi. Kenapa? Fitri nengok-nengok. Nggak kayak ada yang tarik. Ya. Dia ngerasain sesuatu kah? Kayak ditarik. Di sebelah sini belakang ya? Iya, sebelah kanan. Oke, ini proses seperti apa nih, Arbi? Sebenarnya lebih ke membersihkan energi yang tertempel atau membersihkan energi negatif yang tadi muncul. Jadi energi yang tadi ditarik, dihilangkan. Ya, energi sebenarnya itu lebih residu energi ketika dia menginginkan sesuatu itu akan menempel dan menjadikan sebuah sugesti dalam tubuh dia. Oke, jadi sugesti ya? Ya betul. Oke. Dan sekarang sebelum kita tanya selanjutnya hubungan mereka, saya mau tanya sama kamu lagi, Algi. Kamu masih mau menghilangkan minyak itu dari atau apa energi tadi? Kamu kesurupan loh. Tadi semua orang yang di sini lihat tadi. Kamu menghilangkan nggak? Boleh, kalau bisa. Yakin, walaupun kamu tidak terlihat begitu tampan lagi di mata wanita-wanita? Yakin? Silakan, Ardi atau Rudy. Lebih menghilangkannya membuang minyak tersebut. Minyaknya aja dibuang berarti langsung aja Ya, gitu ya? betul. Tapi kalau misalnya bekas-bekas di sini, Gak ada, sebenarnya tubuh kamu tuh lebih ke sensitif terhadap hal-hal yang gaib. Ketika hal gaib tersebut tidak dipakai, tubuh itu akan biasa-biasa aja. Tergantung pemikiran kamu nantinya ke depannya. Sebelum kesini kamu pakai minyak itu tadi? Oke. Sebenarnya terus terang dari saya membaca dari kepribadian orang masing-masingnya ingin tampil perfect gitu ya. Iya. Sebenarnya sah-sah aja sih pakai itu. Cuma selama itu tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Misalnya hanya menambah percaya diri atau menambah rasa nyaman di sekitarnya, selama itu tidak mengusik, merusak kesehatan orang di sekitarnya atau dia sendiri misalnya. Tapi itu jadi sugesti dong? Iya, semacam sugesti iya, tapi juga pengaruh gaib juga iya. Tapi sebaiknya tidak usah ya berarti ya? Itu kembali ke individu masing-masing sih. Iya. Kalau saya terus terang, itu terserah si pelaku, dia mau pakai atau tidak. Tapi ada efek sampingnya pasti ya? Efek samping selama itu semuanya baik-baik aja, menurut saya sih oke aja. Tapi kan kayak kemarin susuk aja dibilang katanya meninggalnya bisa susah lah segala macam. Ya, memang beberapa ada yang seperti yang tadi saya katakan, selama tidak merusak kesehatan si pelaku atau orang-orang di sekitarnya. Oke. Karena memang saya lihat selama pengalaman saya, orang yang pakai itu memang banyak. Dan itu selama tidak mempengaruhi orang di sekitarnya ya itu kembali ke diri dia masing-masing sih. Artinya ada kemungkinan diri dia atau keluarganya bakal ada efeknya atau bisa sakit atau bisa apa bisa? Ada yang menimbulkan penyakit, ada yang tidak. Iya. Gitu. Kalau saya rasa kalau tidak ya itu kembali ke dia sendiri mau dilanjutkan atau tidak. Oke. Sekarang saya tanya Algi dan Hendra. Algi, lihat Fitri. Kamu masih suka dengan Fitri? saya makin suka. Makin suka? Oke. Artinya tidak pengaruh kan Fitri? Aura kamu dihilangkan pun tadi. Jadi kamu emang cantik dari sananya. Makin suka ya? Apa yang kamu lihat sekarang? Lebih netral aja lah. Jadi naturalnya itu kelihatan banget. Natural. Jadi kamu akan membuang minyak-minyak kamu ya? Oke, kenapa Rudy tertarik sekali dengan ini? Dari tadi saya merasakan kayak pikirannya mumet. Mumet ya? Ada yang disembunyikan. Boleh tangannya? Oh, dia lagi bermasalah dengan orang tuanya. Oke. Boleh Ya. diceritain?
Dia ini seperti pembangkang, membantah. Dia mumet di urusan keluarga. Silakan diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Coba Hendra. Dulu saya pernah punya pacar selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu dari orang tua saya sampai orang tua mantan saya, sekarang udah mantan, gak setuju. Karena ibunya gak setuju sama saya. Alasannya? Alasannya orang gak punya. Saya dihina, dicaci maki, keluarga saya termasuk saya. Terus selama 2 tahun berjalan, gak ada persetujuan dari orang tua. Bahkan saya niat bener, bahkan saya mau serius sama dia. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya putus. Orang tua calon istri anggapnya tadinya mau selama 2 tahun mau nikah, cuman gak disetujui sama ibunya. Orang tuanya yang bapaknya udah 100% setuju sama saya, cuman ibunya gak setuju. Akhirnya ibunya main dukun supaya saya ngejauh sama dia. Terus akhirnya saya disantet sampai muntah darah. Tahu dari mana itu santet? Karena saya dari sisi lain saya berpikir saya sakit, langsung dibawa ke rumah sakit, balik lagi ke rumah jadi lagi kayak gitu. Balik Bukan lagi TBC? Bukan. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit, kata dokter sehat, nggak ada apa-apa. Oke, secara medis sehat. Iya, balik lagi, muntah darah lagi. Akhirnya sembuhnya? Akhirnya saya bertanya lagi ke orang pintar, bukan 1 orang, 3, 4, 5 sampai 7 orang. Katanya? Katanya ini diguna-guna. Katanya disantet sama orang tua si mantan. Oke. Yang Rudi lihat bagaimana, Rudi? Ya, yang dia ceritakan benar. Iya. Terus pengaruh sama dia sekarang? Oke, Rudi sedang melakukan sesuatu. Dendam. Dia juga balas dendam. Dia melakukan hal yang sama? Iya. Dia sempat membalas dan kena keluarga salah satu anggota keluarga dari mantan pacarnya. Mungkin bisa kita minta penjelasannya langsung. Bagaimana, Hendra? Kamu mengirimkan santet balik berarti? Iya. Karena apa? Karena saya saking sakit hatinya sama keluarga saya diguna-guna harus dapat ganjarannya, harus dapat kayak gitu lagi. Otomatis saya rasa dendam dari santet itu dibalikin lagi ke orang tuanya. Akhirnya sekarang lumpuh sampai sekarang. Orang itu? Orang itu, ibunya yang mantan saya. Ibunya mantan kamu lumpuh? Karena saya masih kesal, masih dendam sampai kamu sekarang. Kamu gak kasihan sama ibunya? Gak. Kenapa? Kenapa? Karena rasa sakit saya sama keluarga saya dihina. Sampai dihina, bener-bener dihina, ngeluarin kata-kata kasar. Nggak bisa ngomong. Karena saya lihat orang tua saya kasihan, selalu menangis karena dihina orang lain, tetangga, siapapun, karena saya orang nggak punya. Kalau ibu kamu kena hal yang sama seperti yang kamu lakukan sama ibu mantan kamu gimana? Kamu nggak bisa merasakan penderitaan orang tua kamu kalau hal itu terjadi sama ibu kamu? Nggak mau. Saran gue, atau saran saya, kamu cabut itu. Lupakanlah dendam, hilangkan dendam. Gak ada gunanya juga kan menyimpan dendam seperti itu. Toh semua udah lewat. Ini jahat banget loh. Kenapa kamu sekarang nangis? Karena ingat omongan dari orang lain, karena terlalu sebenarnya pengen nyabut semua itu. Sebenarnya pengen cabut, tapi dendamnya lebih kuat daripada penyesalannya. Iya. Saya bisa merasakan sih. Iya. Memang dendam adalah naluri yang mengerikan. Iya. Sah-sah aja sebenarnya punya dendam, tapi alangkah baiknya kalau kita mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Misalnya kita selesaikan secara kekeluargaan.
Mungkin kamu bisa berdiskusi dengan yang bersangkutan bagaimana penyelesaiannya, atau mungkin kamu bisa menuntut keluarga mereka. Itu lebih baik ya, saya pikir. Oke. Berarti dia harus melakukan apa? Mungkin diskusi. Ngobrol ya? Ya, diskusi. Saya pikir itu jalan yang terbaik. Oke. Ya, oke. Semua kita serahkan sama Hendra ya. Hendra dan Algi. Algi sudah saya tanya, kau bilang malah kamu makin suka sama Fitri. Kalau Hendra, tadi kau bilang cantik banget. Sekarang kamu masih tetap suka dengan Fitri atau tidak setelah mendengarkan semua pengakuan dari Fitri? Enggak kayaknya, Mas. Kenapa? Oke. Sekarang tadi lihatnya kayak gimana ya, kayak sorotan matanya beda aja. Tapi sekarang biasa aja. Atau kamu trauma karena kamu takut orang tua kamu dihina lagi? Ya, bisa kayak gitu. Apa? Karena takut aja, Mas. Karena takut dia orang punya, saya orang nggak punya, takut dihina lagi. Arbi beneran dia takut atau bagaimana? Dia trauma bener? Kalau di masa lalu ketika dia berbicara menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, itu ada beban yang sangat berat karena dia ada beberapa hal yang menghalangi karir sampai dengan rezeki. Iya. Akan menghalangi. Ketika trauma tersebut tidak dibereskan ataupun masalah tersebut tidak dibereskan dalam hati dia atau masalah dengan apapun itu akan menjadikan energi negatif dalam tubuh dia, dalam pikiran dia, akan mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Iya. Jadi kalaupun sekarang ataupun di masa-masa mendatang, ketika kamu belum membereskan masalah kamu, itu akan menjadikan menutup segala sesuatu dalam kehidupan kamu. Entah itu rezeki. Itu tidak akan pernah hilang ya? Betul. Kecuali dia mau menyelesaikan itu dari sekarang. Betul. Oke, jadi kamu tidak mau sama Fitri lagi? Tidak, Mas. Oke, Fitri, tinggal Algi yang masih tetap menyukai kamu. Apakah Fitri juga tetap suka dengan Algi? Enggak. Tidak, justru tidak. Tidak. Kenapa? Dia memakai tidak normal. Bedanya apa sama kamu? Kamu juga membuka aura kamu. Kan saya nggak tahu. Tapi kamu diajak sama ibu kamu dan secara sadar kamu mandi kembang kan? Itu karena di dalam diri mau ngilangin, mengeluarkan dalam diri. Jadi Tidak tahu sama sekali. Tapi tadi Algi sudah mau menghilangkan minyak-minyak tersebut. Sama-sama kamu. Nggak mau. Kamu berarti nggak fair dong. Kamu meminta orang untuk memaklumi kamu dengan kamu menghilangkan aura tersebut, tapi kamu tidak bisa membuka diri kamu untuk orang lain yang ingin berubah juga. Ini sih, tapi untuk saya ini nggak mau. Kamu egois. Egois? Ya. Kenapa egois? Dia punya salah, punya keburukan yang lalu, Iya. tapi dia tidak bisa menerima orang lain dengan keburukan itu. Oke, mau ngomong apa lagi sih? Dia lebih buruk daripada saya. Oke, taunya gimana? Saya tahu dia pakai susuk. Oke, Loh, kamu berarti menghina saya dong? Bukan saya menghina, tapi saya tahu. tahu dari mana? Tadi kan saya melihat dia kan, Iya, cantik. Dan sekarang kelihatan dia lebih natural lagi. iya. Setelah dinetralisir semuanya. Oke. Makanya saya tahu kamu pakai susuk. Lah, sedangkan kamu aja memakai. Kalau Memakai saya itu. bukan susuk. Itu lebih ke aroma. Apa bedanya? Kan kamu berarti itu menghina saya dong. Kalau susuk itu kan bekerja ada efeknya. Kalau ini tidak ada efeknya sama sekali. Lah, saya kan nggak tahu di sini. Gimana sih? Tapi kenapa kamu gak bisa terima dia? Karena dia memakai itu nggak alami gitu. Saya mau yang Bedanya sama alami. kamu apa? Bedanya saya nggak tahu sama sekali. Dan dia itu tahu, dia melakukan sendiri dengan ke Tapi atas kamu sadar dengan kesadarannya. mandi kembang kan kamu sadar melakukan itu? Iya, mandi kembang itu kan karena untuk mengeluarkan itu. Yang kata mereka itu ada sesuatu di dalam diri. Dan kamu tadi lihat juga ada sosok juga yang mau merasuki dia, dan itu sosok yang mengikuti kamu. Jadi nggak ada bedanya kan kamu sama dia? Tapi tetap nggak mau. Ya udah, saya juga berpikir udah tidak mau lagi sama kamu. Ya udah, oke. Jadi nggak apa-apa. Apa-apa. Tidak berjodoh. Nggak apa-apa ya, Ya, Rudi? kembali ke pribadi masing-masing. Iya.
rasa tidak bisa dipaksakan. Oke, kenapa kamu kelihatan marah sekali sama Algi tadi? Karena dia menghina saya, sedangkan dia aja juga memakai itu dengan atas kesadaran dia. Sedangkan saya tidak sadar sama sekali. Ya, kamu bohong. Kamu masih banyak yang ditutup-tutupin. Keluarin aja nggak apa-apa. Loh, kok bohong? Ya kamu yang begitu. Dari mana saya datangnya bohong? Oke, kelihatan kamu panik sekali, gugup ngomongnya. Kenapa? Enggak, memang gini ngomongnya. Enggak, beda. Itu beda. Masih Beda ada yang gimana? tutup-tutupin sama dia. Ya enggak lah. Kamu itu menghina saya tahu. Kamu merasa terhina? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu udah mengeluarkan apa yang ada di pikiran kamu juga udah mengeluarkan dari pikiran kamu. Dan saya pikir tadi berdua kalian harusnya cocok. Ternyata tidak ya, Rudy ya? Ya, kembali ke pribadi masing-masing sih. Ya. Saya mengerti apa yang dipikirkan Fitri. Maksud dia ini sebenarnya dia tadinya pengen pengobatan ya. Ya. Cuman ibunya mungkin bisik-bisik ke si dukun supaya memasukkan sesuatu ke tubuhnya. Ya. Tapi sebenarnya yang tadi itu adalah cuma buka aura, bukan susuk. Ya. Beda. Dan si ini dia Algi sebenarnya buka aura juga, tapi ditambah minyak. Ya. Seperti itu. Dan soal mereka cocok atau tidak itu kembali ke mereka masing-masing. Iya. Dan bertiga ini sebenarnya tiga-tiga bermasalah ya, karena mereka berhubungan dengan dunia-dunia seperti itu ya. Iya. Oke. Dan ya udahlah, tapi mereka tidak cocok, kita tidak bisa paksakan. Dan buat pemirsa garis tangan, ya, kita sudah berusaha untuk membuat mereka mengenalkan dirinya masing-masing, memberi kesempatan mereka untuk mencari teman sejatinya.